Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan seharusnya menjadi kebutuhan utama di dalam hidup kita. Dan saat ini Tuhan sedang memanggil kita untuk datang bersama-sama menikmati akan nasihat, akan penghiburan, serta berkat-berkat Tuhan yang disediakan melalui chapel kita hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita sekalian untuk bersatu hati mempersiapkan diri kita di dalam ibadah chapel kita saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan diri dan kesungguhan. Kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, penolong, penghibur, dan penyelamat kami. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa hidup kami ada di dalam genggaman kasih karunia-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, di siang hari ini, di tengah-tengah seluruh aktivitas, kegiatan, dan proses belajar mengajar yang masih kami lakukan, kami mau memberikan waktu ini secara khusus untuk kami boleh datang mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah chapel ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau melawat kami, Engkau menolong kami, Engkau hadir di dalam chapel ini dan menolong kami untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau membawa akan ibadah chapel kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya boleh jadi di dalam pertolongan Tuhan, di dalam kehadiran Tuhan, dan di dalam kuasa Tuhan yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah di dalam chapel kami hari ini. Amin. Halo pihak college, apa kabar semuanya? Gak kerasa ya, sekarang kita udah sampai di tanggal 10 Februari 2021. Kita ada saat ini adalah semua karena berkat kasih dan karunia daripada Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah chapel kita secara virtual. Sebelum kita melanjutkan acara ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Selamat siang Bapa di surga, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Mengucap syukur Tuhan buat segala berkat kasih dan karunia Tuhan yang kami boleh rasakan hingga saat ini. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah chapel kami. Kiranya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita selalu percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang gak pernah meninggalkan kita.
Bahkan buat segala nafas dan kehidupan yang kita masih boleh rasakan hingga saat ini, semuanya itu berkat kasih dan karunia Tuhan kita. Allah kita Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita di dalam masa terpuruk sekalipun, ataupun kita berada dalam masa-masa sukacita kita, Allah kita tetap ada bersama dengan kita. Nah, sebagai ucapan syukur kita akan menyanyikan, membawakan satu lagu pujian, yaitu Dengan Apa Kan Kubalas. Mari kita sama-sama menyanyikannya.
ada alasan untuk kita tidak bersyukur buat segala berkat Tuhan yang masih kita rasakan hingga saat ini. Kita masih bisa bangun pagi, kita masih bisa tinggal bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih terhindar dari virus COVID yang melanda seluruh dunia saat ini. Kita juga bersyukur kita masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun kita mesti lakukan secara virtual. Kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Allah yang sangat baik. Allah kita adalah Allah yang selalu setia dan selalu mencukupkan setiap kebutuhan kita. Untuk itu, yuk mari sama-sama kita rayakan berkat Tuhan di dalam hidup kita dengan menyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita nyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Sudahkah setiap perkataan, perbuatan, dan niat hati kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Sudahkah kita merenungkan dan menjadikan firman Tuhan menjadi landasan hidup kita? Saat ini, mari kita di dalam kerendahan hati kita mau persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mengangkat satu pujian, Manis Kau Dengar. Biarlah ini menjadi setiap kerinduan hati kita untuk memasyurkan nama Tuhan dan berdiam di dalam Tuhan, menikmati keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Selamat siang Bapa di surga, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan biarlah setiap firman yang kami dengar boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu boleh kami jadikan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dalam setiap hal yang akan kami kerjakan, kami pikirkan dan kami perbuat. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari para siswa-siswi UPA Kolit dan Bapak Ibu guru sekalian, kita menundukkan hati kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau kesempatan di siang hari ini kami boleh menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Sebelum kami bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat ini, kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan meneduhkan hati kami, mengarahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga pada saat kami membaca kebenaran firman-Mu, merenungkan dan memikirkan, kami sungguh mengalami satu interaksi secara langsung bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga boleh menolong setiap kami, sehingga pada saat kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sungguh boleh diberkati oleh Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memakai lidah dan bibir hamba-Mu untuk boleh menguraikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para siswa-siswi UPA Kolit dan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada, kita bersyukur di dalam kesempatan pagi ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan satu tema yang menarik, yaitu generasi pemenang. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya engkau serta anak-anakmu." Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Para siswa-siswi UPA Kolit dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu ketika pandemi COVID itu terjadi,
itu begitu cepatnya, bahkan sampai kemudian hampir sebagian besar, itu negara-negara di seluruh dunia itu terdampak. Dan bukan cuma sedikit korban yang berjatuhan, tetapi begitu banyak gara-gara virus corona ini. Dan kita melihat, tentu di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ada satu perasaan takut, satu perasaan khawatir yang timbul di dalam diri kita. Oleh karena hal ini tidak melihat status umur kepada setiap kita. Siapapun kita bisa yaitu kena dampak dari hal ini. Bahkan bukan cuma orang biasa, artis, politikus, pendeta, bahkan pelajar sekalipun. Ada begitu banyak korban gara-gara virus corona ini. Anak-anak dan para bapak ibu guru sekalian, tentu di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ada satu perasaan kekhawatiran, ketakutan yang membuat kita itu melihat kondisi seperti ini. Bahkan ketakutan, kekhawatiran itu bisa membuat kita ini menjadi putus asa. Tidak ada satu pengharapan di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu kenapa Corrie ten Boom itu mengatakan demikian. Kekhawatiran itu adalah seperti kursi goyang. Di mana selalu bergerak tetapi tidak pernah beranjak. Kekhawatiran kalau kita tidak kelola dengan baik, ini dapat membuat bahkan melumpuhkan kehidupan manusia. Oleh karena itu peristiwa yang terjadi saat ini tentunya menyadarkan setiap kita. Bahkan membuat kita mengevaluasi diri kita. Oleh karena setiap kita di tengah-tengah menjalani hidup ini pasti bahkan tidak mungkin kita tidak mengalami yaitu namanya kesulitan ataupun tantangan. Oleh karena itu kita harus hati-hati jika ada satu pengajaran yang mengatakan demikian. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, maka kamu tidak akan mengalami kesusahan. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu tidak akan mengalami kesulitan, tidak mengalami tantangan. Ini jelas satu ajaran yang tidak benar. Oleh karena kalau kita melihat apa yang terjadi, yang dialami oleh Yesus sendiri ketika dia melayani di tengah-tengah dunia ini. Ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan. Tetapi disinilah kita melihat Tuhan memang tidak pernah mengatakan jika kamu mengikut aku maka kamu akan terbebas dari kesulitan, dari tantangan, dari pergumulan. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa menghadapi segala tantangan, kesulitan, dan kekhawatiran itu bersama dengan Tuhan. Karena itu, anak-anak atau siswa-siswi UPA College dan Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan pagi ini mari kita merenungkan satu topik yang menarik. Bagaimana kita menjadi generasi pemenang di tengah-tengah situasi seperti ini. Untuk menjadi generasi pemenang, maka syarat yang pertama yang harus kita miliki adalah milikilah Allah di dalam hidupmu. Para siswa-siswi UPA College dan para guru yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dalam bacaan kita tadi, atau yang telah saya bacakan di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Ini menyadarkan kita bahwa bencana itu bisa terjadi kapan saja. Dan di mana saja. Dan menimpa siapa saja. Kita melihat tadi di dalam bagian ini diceritakan ada seorang nabi Allah, seorang hamba Tuhan, seorang yang dipakai oleh Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan, yang setia melayani Tuhan. Namun kita melihat akhirnya hamba Tuhan atau nabi Tuhan ini harus meninggal di dalam masa mudanya. Dia meninggalkan yaitu istri yang dia kasih. Dia meninggalkan 2 anak yang masih kecil yang tentunya sangat dikasihi. Kematian itu bisa datang kapan saja. Dan inilah yang terjadi
yang diceritakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ini. Hamba Tuhan ini, abdi Allah ini meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Bukan cuma itu. Selain meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, dia juga meninggalkan hutang yang cukup besar sekali. Dan tiba saatnya penagih hutang ini akan datang dan kemudian akan menagih hutang dari yaitu suaminya ini. Jika dia tidak mau atau tidak memberikan yaitu membayar hutang itu, maka 2 anak yang masih kecil itu akan diambil dan dijadikan budak mereka. Para siswa yang saya kasih di dalam Tuhan dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau kita ini menjadi mereka? Bagaimana perasaan kita ketika kita menjadi yaitu wanita ini? Ini bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi, dengan kondisi, dengan keadaan yang seperti ini. Ini adalah satu persoalan hidup yang begitu luar biasa sulitnya dialami oleh wanita ini. Pertanyaan yang mungkin kita tanyakan, apakah kemudian dia mampu? Apakah kemudian dia kuat? Apakah dia tegar menghadapi kesulitan yang seperti ini? Di zaman ini, kalau kita melihat, kalau kita menyaksikan, ada begitu banyak orang-orang yang kalah ketika diperhadapkan dengan pergumulan, dengan tantangan, dengan kesulitan. Mereka menyerah, mereka tidak keluar menjadi seorang pemenang, tetapi mereka putus asa. Mungkin pernah kita mendengar ada seorang siswa yang masih umur 14 tahun. Dia harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Oleh karena apa? Oleh karena himpitan ekonomi. Oleh karena tekanan, kesulitan yang ia alami. Oleh karena dia merasa tidak diterima di tengah-tengah kehidupannya. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Pertanyaan, kenapa dia putus asa dan kemudian menyerah? Tetapi berbeda dengan wanita ini yang diceritakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ini. Dia di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Apakah dia menyerah? Tidak. Dia justru menjadi seorang yang bisa menghadapi tantangan, menjadi seorang pemenang. Rahasianya adalah karena dia tahu dia punya Tuhan di dalam hidupnya. Ini sesuatu yang penting, yang perlu kita ingat. Kalau kita punya Tuhan di dalam hidup kita, maka sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, sebesar apapun pergumulan yang datang di dalam hidup kita, maka kita bisa menghadapi. Karena kita punya Tuhan di dalam hidup kita. Para siswa-siswi UPA Kolit dan para guru yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini bisa diibaratkan seperti panci presto. Mungkin kita sekalian tahu gitu ya, panci presto itu adalah satu alat yang biasanya digunakan untuk memasak. Memasak daging supaya daging itu cepat yaitu masak gitu ya. Oleh karena apa? Mengalami atau mempunyai tekanan yang besar sekali. Tetapi kita juga harus hati-hati kalau menggunakan panci presto ini. Oleh karena apa? Kalau pentilnya itu berjalan lancar, oke. Tetapi kalau kemudian ini mampet, ini bisa meledak dan berbahaya sekali. Nah, satu kali kami di asrama itu memasak gitu ya. Dengan teman-teman, waktu itu saya masih belum menikah gitu ya, masih jadi mahasiswa. Nah, kami memasak daging gitu ya. Daging dan kemudian pakai panci presto. Nah, lagi kemudian memasak, kami sambil cerita gitu. Kita nggak tahu kalau pentilnya itu macet. Tiba-tiba panci itu meledak gitu ya. Dan semua daging dan sayur itu berhamburan. Untungnya tidak mengenai kita. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita ini diibaratkan seperti yaitu panci presto ini.
Ada satu tekanan yang kemudian yang senantiasa itu menghadapi atau dihadapi oleh kita. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kemudian kita bisa menghadapi yaitu tekanan, kesulitan, persoalan di tengah-tengah hidup ini. Kuncinya tadi, kalau kita memiliki Allah di dalam hidup kita, maka kita bisa menyelesaikannya. Nah, inilah yang kemudian yang dimiliki oleh wanita yang diceritakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ini. Dia tahu kesulitan, pergumulan yang dialami ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dia bisa yaitu menyelesaikan, dia bisa menghadapinya. Karena dia punya Allah yang besar. Dia punya Allah yang maha kuasa. Dia punya Allah yang mengutus yaitu hambanya Elisa untuk menyertai istri dari yaitu Nabi ini. Nah, para siswa dan Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani, saya percaya sekali, mungkin kita akan diperhadapkan dengan kesulitan, dengan tantangan, dengan pergumulan. Tetapi ingatlah, kalau kita punya Allah di dalam hidup kita, maka sebesar apapun kesulitan, pergumulan, tantangan, kita bisa menghadapi bersama dengan Tuhan. Jadi syarat yang pertama, untuk menjadi generasi pemenang, maka kita harus memiliki Allah di dalam hidup kita. Dan syarat yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mentaati perintah Allah di dalam hidup kita. Para siswa UPA College dan Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya rahasia yang dimiliki oleh janda atau wanita ini? Sehingga dia bisa mengatasi, dia bisa kemudian keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Dia bisa menjadi seorang pemenang di tengah-tengah hal yang ia hadapi itu. Dia bukan cuman memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukannya. Ketika dia menghadapi kesulitan yang seperti itu. Dia datang kepada Allah. Dia datang kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang penting. Ketika kita menghadapi pergumulan persoalan. Mungkin saja kita bisa datang kemana saja. Tetapi berbeda sekali kemudian yang dilakukan oleh wanita ini. Mengapa dia datang kepada Tuhan? Mengapa dia datang kepada hambanya yaitu Elisa? Siapa sebenarnya Elisa? Apakah Elisa seorang konglomerat? Apakah Elisa bisa memberikan uang karena dia memiliki hutang yang begitu banyak? Tidak. Kalau kita melihat di dalam Alkitab yang tadi kita baca, Elisa dikatakan adalah seorang abdi Allah. Dia datang kepada Elisa, seorang abdi Allah. Seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk boleh menyatakan yaitu kehendak Allah. Dan di tengah-tengah seperti inilah wanita datang mengungkapkan, menceritakan pergumulannya kepada abdi Allah ini. Dan pada waktu kemudian wanita ini datang kepada Elisa, apa yang dikatakan oleh Elisa? Elisa mengatakan demikian, "Ibu, apa yang ibu miliki? Saya masih punya sedikit minyak. Sekarang ibu pergi ke tetangga. Kumpulin bejana-bejana yang kosong. Pinjam botol sebanyak-banyak." Kemudian yang dilakukan oleh ibu ini, dia segera melakukan apa yang kemudian diperintahkan oleh abdi Allah ini. Para siswa UPA College dan Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Bayangkan di tengah-tengah situasi seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Elisa. Dia menyuruh ibu ini pergi untuk mengumpulkan yaitu botol-botol kosong. Dia tidak memberikan uang untuk menyelesaikan yaitu kesulitan yang dia alami. Tetapi justru disuruh mengumpulkan botol-botol kosong. Ini satu perintah yang sebenarnya tidak masuk akal. Kalau andai kata kita berada di dalam posisi dari wanita ini. Tetapi respon yang kita bisa lihat.
dari apa yang dilakukan oleh ibu atau janda ini. Dia tidak membantah. Dia melakukan, dia taat kepada apa yang diperintahkan oleh abdi Allah ini. Dia pergi, dia mengumpulkan kemudian botol-botol kosong ini. Dan sesuai seperti apa yang dikatakan oleh hamba Allah ini. Setelah dia perintahkan, dia kemudian mengumpulkan dan dia melakukan apa yang dilakukan oleh wanita ini. Para siswa dan Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Ketika kita mentaati apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka disitulah Tuhan menyatakan yaitu rencana dalam hidup kita. Kalau seandainya wanita ini tidak mengikuti perintah yang disampaikan oleh Elisa, pertanyaan apakah kemudian masalahnya, kesulitannya bisa dibereskan? Mungkin tidak. Tetapi disinilah kita melihat ketaatan akan perintah dari abdi Allah ini. Inilah yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Di tengah-tengah kehidupan kita ini, saya percaya sekali ada kalanya kita diperhadapkan dengan dilema, dengan kesulitan di tengah-tengah hidup ini. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Mau mentaati apa yang Tuhan mau? Atau justru kita melakukan dengan kekuatan kita? Dengan pengalaman kita? Dengan apapun yang kita lakukan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mentaati, berjalan di jalan Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Saya mendengar ada satu kesaksian dari seorang siswa kita. Di tengah-tengah masa-masa pandemik ini, dia mengatakan bahwa bagaimana ekonomi dari keluarganya itu berantakan sekali. Usahanya tidak berjalan dengan baik. Untuk makan saja ada satu kesulitan yang ia alami. Bahkan bukan cuma itu. Dia juga bergumul dengan yaitu belajarnya. Oleh karena di tengah-tengah seperti itu, dia tahu gitu ya. Ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi dia ingat akan janji Tuhan. Bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan. Disinilah dia mendapatkan satu jalan untuk menyelesaikan pergumulannya itu. Tuhan mulai kembali pulihkan walaupun tidak langsung serta-merta seperti sedia kala. Tetapi hari demi hari mulai Tuhan campur tangan. Sehingga kesulitan itu sedikit demi sedikit bisa diselesaikan. Kenapa? Dia ingat, dia taat, dia setia akan janji Tuhan. Tak kala kita mau setia, tak kala kita mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan melepaskan kita dari kesulitan, dari tantangan. Dan kita akan menjadi pemenang di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Untuk menjadi generasi pemenang, yang pertama kita harus memiliki Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus mentaati perintah Tuhan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, syarat yang harus kita miliki adalah kita melakukan semua yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Para siswa UPA College dan Bapak Ibu sekalian, hal yang menarik kalau kita jumpai di dalam ayat yang kelima, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ini, dikatakan demikian. Perempuan ini melakukan semua yang diperintahkan Nabi Elisa. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian, maka perempuan itu, istri Nabi itu melakukan semua yang diperintahkan Elisa kepadanya. Semua yang diperintahkan dia turuti. Para siswa dan Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang gak gampang. Untuk mentaati, untuk setia saja, ini butuh satu komitmen yang luar biasa.
apalagi melakukan segala sesuatu itu dengan sepenuhnya. Tetapi disinilah kuncinya. Kenapa wanita ini atau perempuan ini bisa menyelesaikan kesulitan, pergumulan, tantangan di dalam hidupnya. Karena dia setia kepada Tuhan. Dia taat, bahkan dia melakukan apa yang diperintahkannya. Dan untuk taat sepenuhnya, ini bukan hal yang mudah. Tetapi inilah yang harus kita miliki. Kalau kita ingin menjadi generasi pemenang di dalam zaman ini. Kita mungkin pernah mendengar contoh tentang Tuhan Yesus itu mengubah air menjadi anggur. Diceritakan di dalam Yohanes ketika terjadi perkawinan di Kana. Di mana di tengah-tengah pesta, tiba-tiba anggurnya itu habis. Dan ini tentu satu masalah yang luar biasa. Kalau kita mungkin bisa bayangkan di zaman sekarang ini. Lagi kita melakukan pesta, tiba-tiba kita kekurangan hal yang paling penting yang disediakan atau yang dihidangkan di dalam pesta itu, yaitu anggur. Tetapi disinilah kemudian Ibu Yesus itu memerintahkan kepada orang-orang di situ. Apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukanlah. Pada waktu itu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Isilah kuci-kuci atau tempayan itu yang biasanya dipakai untuk membasuh kaki itu ya. Itu dengan air. Nah tentu perintah ini sesuatu yang tidak masuk akal sekali lagi. Tetapi lagi-lagi mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan hasilnya air itu diubah menjadi anggur. Nah para siswa UPA College dan Bapak Ibu sekalian. Untuk taat itu tidak mudah. Mengatakan gampang. Tetapi melakukan itu tidak mudah. Tetapi disinilah kita belajar di dalam kesempatan hari ini. Kenapa wanita atau janda ini bisa menyelesaikan kesulitan, persoalan, tantangan di tengah-tengah hidupnya. Karena bukan cuma dia taat kepada Tuhan. Tetapi dia melakukan apa yang Elisa katakan. Elisa adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan yaitu kehendaknya. Bapak, Ibu, dan anak-anak atau para siswa UPA College yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi kesulitanmu. Apa yang menjadi pergumulanmu. Apa yang menjadi tantangan di tengah-tengah kehidupan saat ini. Mungkin kita bergumul berkaitan dengan pembelajaran saat ini. Mungkin kita juga bergumul di tengah-tengah ekonomi yang mungkin dihadapi oleh keluarga kita. Atau kita bergumul dengan situasi yang saat ini. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kesulitanmu. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong. Memberkati. Dan menyelesaikan setiap pergumulan kita. Sehingga di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita tetap menjadi satu generasi yang menang di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan di dalam hidup kita. Kita taat kepada perintah Tuhan. Dan kita melakukan perintahnya dengan sepenuh hati kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di tengah-tengah kita menjalani masa-masa yang seperti ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, hamba-Mu berhenti sampai di sini untuk boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu akan menopang, menuntun, bahkan menolong di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami di tengah-tengah hidup ini diperhadapkan dengan kesulitan, dengan tantangan dan dengan pergumulan. Ajar kami Tuhan untuk boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk taat, setia kepada Tuhan. Dan terlebih lagi berjalan menurut perintah-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan boleh memberkati
menolong janda ini. Tuhan juga memberkati setiap kami yang betul-betul mengandalkan Tuhan, yang percaya sungguh kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru serta para siswa-siswi sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan yang dengan lembut telah disampaikan kepada kita, menolong kita untuk memahami akan isi hati Allah. Dan tugas kita saat ini adalah kembali melakukan akan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa, kita menerima berkat Tuhan yang menguatkan kita untuk aktivitas kita di sepanjang waktu-waktu kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat pemeliharaan, kendali dan penguasaan yang penuh dengan damai dan sejahtera dari Allah Bapa Surgawi, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat seluruh manusia, melalui kehadiran Roh Allah yang kudus, yang mematraikan dan menolong kami hidup di dalam kekudusan oleh firman Allah. Kiranya itu menjadi penolong bagi kita sekalian untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Mulai dari hari ini, besok dan sampai selama-lamanya, saat Tuhan menjemput kita masuk di dalam kerajaan-Nya yang mulia. Amin.